Halo teman-teman semua, jumpa lagi di episode 1 Million Journey kali ini. Pada episode sebelumnya, kami puas sekali dengan berwisata keliling Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Kami senang karena tempat wisata yang kami kunjungi saling berdekatan satu sama lain. Dan pada episode kali ini, sayangnya kami harus keluar meninggalkan Brunei untuk melanjutkan perjalanan. Jadi, tonton terus videonya. Oke, jadi sekarang jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kita akan keluar dari Brunei. Ya. Kenapa gue minta pagi? Sebenarnya ke KK ya, kota Kinabalu itu nggak sejauh itu. Enggak. Tapi kita harus melewati 2 border. 1 kali. 2, karena ke Sabah itu lewat border lagi. Kan Malaysia, Pak. Tetap ada border. Wah. Even katanya orang sini ya, dia mau ke orang Malaysia mau kerja dari Sabah ke Sarawak itu bisa pakai visa katanya. Gue juga nggak tahu kebenarannya. Ini patut kita coba nih, patut kita buktikan, Pak. Makanya yuk, kita berangkat dulu yuk. Gas. Let's go. Wah, ini dia. Patuhi papan tanda jalan, berhati-hati di jalan raya. Betul. Nah, ini adalah jembatan terpanjang Di Asia Tenggara. Mantap loh tuh. Apa namanya jembatan? Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin adalah jembatan kabel pancang di Brunei. Jembatan ini terpanjang di Asia Tenggara. Sepanjang 30 km yang menghubungkan Mengkubau dan Sungai Besar di daerah Brunei Muara dengan Labu Estate di daerah Temburong. Konstruksi jembatan dimulai pada tahun 2014 dan diharapkan selesai dan dibuka pada akhir 2019. Tetapi akhirnya dibuka pada Maret 2020. Jembatan ini dibangun oleh Dailin, perusahaan asal Korea Selatan, dan China State Construction Engineering (CSCEC), badan usaha milik negara asal Republik Rakyat Tiongkok. Proyek ini dilaporkan menelan biaya sebesar 1,6 miliar dolar Brunei atau sekitar 1,2 miliar US dollar atau 17 triliun pada tahun 2018. Karena ini jembatan menghubungkan Brunei sama distrik Temburong, Pak, namanya, Pak. Iya, dulu itu masih lewat Malaysia dulu. Hah? Seriusan? Iya. Jadi keluar dulu nih ke Malaysia dulu, border, baru masuk lagi ke Brunei. Karena ada satu bagian kecil itu, itu jajahan Inggris. Oh, akhirnya dihubungkan dengan jembatan ini. Oke, kita nyampe jembatannya nih. Ini jembatan panjangnya 30 km. Mantap sekali. Dan di atas laut. Di atas laut. Laut. Waduh, busanya. Sebelah kanan sini itu Malaysia. Oh. Lucu ya? Praktis aja, Pak ya? Iya. Praktis aja, yang penting warganya bisa lewat gitu. Keren sih. Suramadu tuh berapa kilo ya? Suramadu cuma 5-an, Pak. Ini 30 loh. 30 kilo, panjang sampai banget. Sampai ke sana tuh. Kelihatan lagi nih, ada kaki-kaki jembatannya lagi nih. Dan ini menelan biaya berapa miliar, Bang, tadi? Kalau dirupiahkan 19 triliun apa ya? 19 triliun. Gila gak tuh? 19 triliun. Gue cek lagi deh. Ada perumahan di situ ya. Di pinggir sungai. Iya. Tuh. Ini muara loh. Wah, apa no? Itu Bandar Seri Begawan kan? Oh iya. Apa kilang minyak? Atau jangan-jangan mirip, Pak? Saranjana. Saranjana lagi dibahas, Pak. Saranjana. Nah, sama MBZ panjang mana, Pak? Tapi MBZ bukan jembatan sih ya? Bukan jembatan dong, itu kan memang jalan layang. Iya. Ini kan jembatan. Melewati bawahnya tuh. Tuh, lihat tuh. Keren banget ya. Muaranya segede gini. Muara Pulau Kalimantan ini. Dan katanya di Brunei itu banyak buaya. Hah? Seriusan? Banyak. Jadi buaya itu nggak cuma di sungai. Hah? Tapi di gorong-gorong yang nyambung ke sungai itu ada buaya juga. Yang bener, Pak. Lah kemarin kan gua ngobrol sama orang Indonesia di Brunei itu ada 6 orang. Cerita begitu semua. Iya, cerita. Valid berarti. Valdi tuh. Valdi. Ngeri banget buaya di gorong-gorong begitu. Jembatannya juga jalannya halus ya. Halus, Pak. Aspalnya bagus ini. Aspalnya tuh agak putih gitu loh. Terang. Temburong, Kota Batu. Jembatan boy ini, boy. Terpanjang Asia Tenggara ini. Cakep ya? Keren banget. Pas banget kita jam segini sunrise masih kelihatan banget.
Ini jam 7 di sini, jam 6. Jam 6 Jakarta. Tapi di sini lebih layak untuk wita sebenarnya. Sebenarnya ya. Dibanding daerah Kucing kemarin. Iya. Bingung tuh tiba-tiba berubah aja jadi Wita. Iya. Oh, ini ada exit Kota Batu. Malang ya? Malang. Tapi nanti kita lihat Gunung Kinabalu. Betul. Itu katanya gunung batu, Pal. Batu, Pak. Betul. Beda sama gunung-gunung yang ada di Ya, iya Indonesia lah Indonesia. sekitarnya. Gunungnya bener-bener batu, Batu. dan itu satu-satunya gunung api yang aktif di Pulau Borneo. Betul. Di sini ngomong Borneo, bukan Borneo, bukan Kalimantan. Kalimantan, Borneo. Mau mencoba mendaki, Pak? Banyak loh, Nah, Pak, orang-orang mendaki Kinabalu. Kinabalu itu membutuhkan reservasi. Oh gitu. Karena mendaki di sini itu jalurnya sudah disediakan, Betul. semuanya sudah disediakan, Aman. dan minimal 3 bulan. Karena Oh, iya. antriannya panjang. Emang terkenal sih Kinabalu, Pak. Memang terkenal. Jadi bener-bener rock climbing, Ya, betul. tapi semua alat-alatnya sudah standar safety. Ya. Masuk harnessnya untuk rappling, jadi Itu aman. bagus banget katanya. Gue tuh Film-filmnya. tertarik ya sebenarnya ya. Cuma Lama. 3 bulan ya. Baru tahu gua kalau reservasi selama itu. Iya. Dan biayanya 1.000 ringgit. 1.000 ringgit itu sekitar 3 3 juta. jutaan. 3 jutaan 1.000 3,6. Jadi nggak sembarang datang seret bisa langsung naik, nggak bisa, nggak boleh, Oh. dilarang. Tapi main di kaki gunungnya boleh, Pak. Ketika gunungnya tempat wisata biasa. Iya, kayak itu pos-pos simaksinya gitu paling. Si Maksi, Hmm. tuh ya. Wah, panjang banget ya. 30 kilo. Baru kelihatan panjangnya pas di sini nih. Itu ada toilet portable lagi di jalan. Itu mah tempat itu, Pak. Orang lagi ini dulu. Beresan. Nah, ini kita juga katanya beruntung. Jadi menjelang hari kemerdekaan ya, PNS itu nggak ada yang boleh keluar dari sini. Jadi bisa dipastikan yang keluarnya adalah swasta semua atau pegawai negeri swasta. Oke. Pusat perayaannya di sana kemarin yang kita lewati itu berarti? Iya bener. Yang dekat Masjid Istana itu. Mantap, Pak. Ini Pak pemandangannya, Pak. Ini keren banget ya, Masya Allah. Aduh. Untung kita pagi loh. Iya. Wah gila tuh, lihat dari depan keren banget tuh, Pal. Oh. Ada pulau-pulau kecil gitu ya, tapi pulaunya lebat. Iya, bener. Kayak cuman ya udah pulau aja gitu, nggak Iya. ada penghuninya. Airnya juga bersih, nggak ada tonggang batu bara ya. Ya. Wah keren banget ya. Lihat dong itu gunung. Mhm. Bawahnya ada awan, Awan. bawahnya langsung hijau. Bawahnya lagi laut, Pak. Ini Iya. 3 layer pemandangan kita nih langsung nih. 4 layer dong. 4 layer sama langit. Keren banget ya. Gila, Indonesia kapan Masya punya Allah. beginian ya? Ada. Jangan sembarangan. Mentang-mentang baru pertama kali keluar negeri, Wah. ini keren gitu kan. Enggak, tapi ini ya keren, Pak. Cuma gua nggak nyangka ya Brunei ya. Brunei itu negara yang jarang kedengeran, Betul. ya kan? Apalagi ngomongin pariwisata. Apalagi itu. Ya. Bingung kita sampai kita cari informasi ya udah googling sendiri di tempat. Iya, dan ternyata wisatawan di sini kebanyakan adalah orang-orang Korea, ya. Jepang, Jepang banyak. Cina. Ya kemarin di masjid banyak orang ini ya. Orang Jepang. Ya. Nah kemarin tuh waktu gua di Twitter ada bilang katanya ada orang yang wisatawan bule di masjid diusir. Oh. Terus kemarin perasaan banyak aja kagak ada yang diusir. Iya, biasa-biasa aja. Iya. Dianya kali bermasalah kali ya. Apa kurang menghormati babi nang? Enggak, biasa aja Pak ya kemarin Biasa ya? aja. Biasa aja. Banyak banget. Justru yang wisatawan yang muka-mukanya kita ini nggak ada orang Indonesia sama betul. orang ini, dan kebanyakan orang Indonesia jadi pekerja di sini. Betul. Pekerja migran. Bahkan kemarin Pak saya lihat 2 pasangan bule entah Eropa entah Amerika Pak ya, lagi ngelukis. Lukis masjidnya. Saya liatin dari jauh tuh. Wah, keren juga. Terus pas yang ke Masjid Sultan yang pas lagi ada acara itu, Iya. itu juga datang juga beliau ngelukis lagi Pak. Ah, keren banget ini. Dua-dua tuh. Suami istri Sama lu kayaknya. semalam ke itu nggak? Ke pasar nggak? Enggak, gua nggak ke pasar gua. Aduh, Sayang banget. itu ke pasar tuh. Pasarnya biasa, sederhana, tapi bersih. Jual apa aja? Nggak ada lalat sama sekali. Yang lu makan kemarin dulu tuh itu loh. Oh, itu. Iya, enak. Enak lagi Pak. Brutu tapi brutu ayam. Iya, menyenangkan loh Brunei loh. Gue kepikiran pengen kesini lagi ya kapan-kapan lah. Seru-seruan aja. Iya. Kayak bangsa liburan
4 hari, 5 hari. Cuma ya gitu, kalau kalian tipikal yang masih ngerokok, ya itu bukan, masih minum, nyari klub malam, nggak ada nggak di ada. sini. Bukan tempat yang tepat untuk dikunjungi kalau masih nyari-nyari begitu. Iya. Tapi kalau nyari ketenangan, nyari adem ayem, Pak, Keindahan gitu bahkan kan. keindahan alam, sini udah lihat sesuatu yang baru dapat. Penyeberangan melalui jembatan ini akan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Tapi bagi kami yang pertama kali melewati jembatan terpanjang Asia Tenggara ini, rasanya kami bangga sekali. Nah, sekarang ini jembatan yang di bawahnya laut udah selesai, Betul. muara. Nah, ini adalah jembatan yang di bawahnya lahan gambut. Ya. Jadi Karena kayak udah di daratan sebenarnya. Iya, kayak tempat di Indonesia kemarin. Oh, yang kita lewatin kemarin yang ya. ke arah Pangkalan Bun ya. Betul. Nah, ini persis nih, kanan kirinya gambut ya. Gambut hutan. Tapi ini gambutnya lebat sekali ya. Iya, hutannya benar-benar. Bawahnya juga. Ya ini gambut nih hitungannya benar. Lebat banget, Pak. Mereka nggak kepikiran mau dijadikan sawit atau apa gitu? Ah, banyak, Pak, sawit. Banyak ya, banyak iya, sawit. iya. Nggak usah di sini Nggak bisa. usah. Nggak usah di sini bisa. Iya, tanpa sawit juga Brunei udah kaya soalnya. Iya, udahlah. Itu lahan gambutnya bener-bener padat banget loh. Rapat banget, rapat. Rapet banget tuh sampai ke atas tuh, lihat tuh. Kayak lama banget nggak diapa-apain gitu, Pak. Padahal ini udah ada jembatan nih, tapi Iya. lama banget nggak diapa-apain gitu. Kayak mau lewat aja kita susah kali kalau jalan. Ya, betul. Bener-bener susah. Rapat gua tanamannya tanaman yang lebat banget gitu. Ini bener-bener hutan Kalimantan. Ya. Tuh lihat tuh, pohon-pohonnya segede gitu tuh. Ya, tinggi-tinggi. Ini hutan dibelah untuk jalan. Tapi kanan kirinya nggak diapa-apain, Pak. Iya, Udah gitu aja, udah gitu. dibiarkan begitu saja. Nice. Keren, keren. Masih 6,7 kilo lagi ke Temburong. Jalan biasanya 6,7 kilo. Ya, Dan ini jalan baru loh. Tahun 2020 baru dibuka. baru diresmikan oleh Sultan. Pembangunan dari tahun 2014 ya. Ya, Berarti membutuhkan waktu sekitar 6 tahun. 6 tahun. Nggak ada yang instan, benar. Pernah dengar instan, Pak? Tapi memang hasilnya bagus. Setelah 5 tahun jalannya masih bagus ya. Betul. Lihat sambungannya nih, rasa nggak? Nggak ngeblodak, Pak. Oh, Gitu doang, udah. Gitu Udah, doang. cuma suaranya doang. Kotak gitu udah. Nggak ada gubrak gitunya, nggak ada. Kalau dilihat dari kepala kita tuh nggak goyang-goyang Nggak tuh. goyang-goyang. Semuanya Nggak begini-begini, Pak. Nggak begini-begini. Nggak kayak tol MBZ. Ya. Nah, sekarang kita udah sampai Jalan Labu. Labu. Labubu. Labu. Itu ada tugunya ya di situ ya. Ya. Tugu apa itu? Oh, sih tempat pemberhentian. Istirahat. Aduh. Rest area, Pak, bener. Ya, tapi nggak ada yang jualan. kok ada makam tapi di rest area itu. Ini mungkin lagi ziarah kali. Tuh, nih pemukaan hutan. Ya normal-normal aja, bukan hutan Iya. segitu mah. Nah, inilah dia. Akhirnya udah nyampe jalan yang ada hutan-hutannya. Ya. Dan Syahdu banget sih. kanan kirinya tuh tinggi sekali ya. Ya, Jalannya juga bagus. betul. Oh, ada lagi Taman Rekreasi Hutan Bukit Patai. Patoy. Patoy. Tapi nggak tutup pasti. Tahura. Tutup masih. Ya. Nah, ini jalannya. Oke. Ini sebenarnya cuma 2 jalur ya, tapi Ya. satu jalurnya itu ini lebar, sama jarak dari Pinggiran luar jalannya. ke hutannya itu agak sedikit jauh dia. Betul. Jadi kalau nanti mau dibikin jadi 2 jalur kayaknya gampang. Ya, benar. Tinggal nguruk lagi aja, Pak. Dan ini adalah salah satu kayak di Aceh nih. Oh iya? Jalannya kan sama nih, 2 jalur tapi lebar-lebar. Sama kalau kita perhatiin ya, kanan kirinya itu ada parit besar. Iya. Jadi nggak tercipta genangan di jalan. Tengah jalan. Akhirnya aspal jadi awet Oh iya, benar. karena aliran airnya bagus. Oh, mulai kelihatan ada motor, Pak. Wah, ada pohon pisang nih, Pak. Mana? Bukan ya? Tadi tuh ada pisang. Oh iya, tuh. benar, pisang itu pisang. Heeh.
Berarti sini harusnya ada orang hutan. Enggak juga, Pak. Lah, kan ada pisang. Orang hutan kagak makan pisang doang, Pak. Lengkap, dia memakannya banyak. Lah iya kan, salah satunya pisang. Iya sih. Nah, itu pisang beneran, pisang. Ada rumah-rumah ternyata di sini. Pemukiman masih ya. Dan untuk kampungnya itu atau bangunan itu nggak di pinggir jalan persis, dia masuk sedikit baru itu kampung. Ada sepadan jalannya dulu, Pak. Jauh bahkan. Tidak jauh kami melewati jembatan Omar Ali Saifuddin, akhirnya kami memasuki border untuk keluar dari Brunei. Nah, lucunya, untuk keluar dari Brunei tidak terlalu sulit seperti kita saat masuk ke wilayah negara ini. Tidak banyak proses yang harus kita ikuti untuk keluar dari negara ini. Tapi kami juga sedih sekali rasanya tidak bisa terlalu lama di negara ini. Karena walaupun negara ini tidak terlalu besar, tapi banyak hal menarik yang bisa kami eksplor di sini. Alhamdulillah kita sudah keluar dari bordernya Brunei. Betul. Ternyata dari jembatan nggak jauh ya? Nggak jauh, cuman ya sekitar berapa kilo doang. Iya, kayaknya panjangan jembatannya malah. Enggak, masih panjangan ini sih. Masih. Sekarang kita masuk Malaysia. Malaysia lagi. Sabah berarti, Pak ya? Iya. Oke. Langsung berubah begitu ya? Malaysia lagi. Ini rasa-rasa Indonesia ini. Rasa Indonesia. Tapi memang kalau di border itu masuk lebih sulit dibanding keluar ya. Keluar langsung. Udah cek di apa? Scan kalau di Brunei, scan pakai aplikasi lagi. Sama nunjukin paspor, udah selesai. Udah gitu doang. Pas keluar. Sekarang baru kita masuk Malaysia lagi. Ya. Bagus tapi ini. Bagus, Pak. Adem nih Mas ini. Dia tuh bangunannya bukan yang megah besar begitu ya. Bukan, Pak. Bangunannya sederhana-sederhana tapi bekerja dengan baik. Betul sekali. Nah, ini nih. Kita kemana nih? Bingung juga, Pak, saya. Kami harus melalui 2 pos border untuk memasuki negara Malaysia. Semua memang berjalan lancar, tapi ada satu musibah yang menimpa kami. Alhamdulillah. Udah lewat ya, tapi kecewa karena ada insiden. Jadi ya namanya juga di luar negeri ya, tapi untungnya ya nggak banyak sih ya. Jadi tadi kan kita harusnya ngisi MDAC. Betul. Malaysia Departure of Arrival Card ya kan. Nah itu isinya online. Nah gua kira udah ngisi sekali nggak perlu ngisi lagi. Betul ya kan, tapi ternyata bener yang gua nggak masalah, lu berdua yang masalah. Yap, sempat masalah. Iya, Pala sama Farhan itu dia mesti ngisi MDAC ulang, gua nggak perlu. Nah pas ngisi googling kan. Betul sekali, Pak, karena dia nggak nyediain QR. Nggak nyediain. Kita googling, muncullah keluar website sponsor di atasnya. Yep. MDAC Malaysian Government. Tapi kita nggak ini di sebelah kanan bawahnya itu ada Fairchild app. Fairchild.app. Nah ngisi itu semua arrival card seperti biasa kan. Yep. Terus diminta kartu kredit. Emang bayar ya? Tapi nggak ada harganya berapa, nggak ada harganya juga. Nah, ternyata masukin tuh 2 kena transaksi. Harusnya gratis, websitenya website resmi dari .gov.my harusnya. Iya. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya. Double check ya. Arrival card itu gratis. Nah itu ada oknum-oknum memanfaatkan ini buat orang googling, dia pakai Google Ads. Ya, apalagi kita bisa jadi dalam kondisi diburu-buru. Iya. Itu sangat memungkinkan kita untuk lengah. Dan kita sadarnya itu waktu kok yang dicas mahal banget, dan pas kita cek di mutasi di internet ya. MDAC is free, ternyata free, dan emang itu rame di Travel Malaysia di Facebook. Aduh. Bahkan itu kenanya lebih gede dari kita. Bahkan banyak ya. Waduh. $2 orang. Bayangin kan, kita kena 2,1 ya. 2,1. Sialan. Itu entah langsung, masih bisa dikomplain apa enggak tuh ke Mandirinya. Ya, semoga kartu kredit Mandiri lihat ya. Ya jadi mau nggak mau keluar negeri harus ada gitu-gituan sih ya. Kartu-kartuan gitu, tapi ya udahlah. Bisa diblokir tadi, udah pakai aplikasi, udah diblokir, blokir permanen langsung. Jadi harusnya nggak bisa dipakai lagi tuh, scammer sialan.
kurang ajar. Nggak sudi gitu loh. Marah sih Pak ya, cuman bingung. Iya, mau sebel marahnya ke banget. siapa? Kalau ada orangnya mungkin bingung nih, kurang ajar juga yang bikin website gitu. Iya. Kenapa enggak? Ini bukan salah pemerintah Malaysia, Bukan, ya. bukan. Tapi ada yang memanfaatkan oknum-oknum Betul. dan itu bisa kejadian di setiap negara. Betul. Untungnya kita udah tahu di sini buat pelajaran, nanti kita ke depan kalau keluar negeri lagi. Ya, mendingan Ya, kan? tanya langsung ke petugasnya atau kita cari-cari tahu lebih cepat daripada googling. Ya, karena petugasnya baik-baik kok. Baik-baik Pak. Nah, Kagak ada ini yang helpful bermasalah. semua, Terus juga ngecap si Karne juga gampang. Iya tadi. Ya kan, ini juga gampang ya. Masalahnya malah di sini. Ya sudahlah. Ya udahlah Pak. Sudahlah. Belum ikhlas sih sebenarnya. Ya Yang- karena kan walaupun bukan gua, tetap aja pasti dirembers ke kantor kan. Iya. Ya masih bisa diusahakan lah, kita cari informasi lagi Pak. Mungkin masih bisa kena kali itu balik duitnya. Balik sih susah ya. Ini buat judul kena tipu di imigrasi Malaysia. Aduh, Pak. Sangat clickbait itu. Emang bener kan? Iya. Kan tempatnya menunjukkan kata tempat. Iya, Bukan benar. bukan Bukan petugasnya. petugasnya. Iya, benar. Di. Iya, benar. di imigrasi, bukan oleh. Kalau oleh imigrasi itu baru Kita ini. menilaikan. 2,1 juta Pak. Beliin cilok banyak banget itu. 2 gerobak Pak, 2,1 Pak. Ada emang kalau gini tuh banyak ceritanya ya. Aduh, kejadian aja ya. Yang udahlah Pak. Udah, yuk, yang penting kita sekarang udah masuk. Aha, GG Malaysia ini sekitar berapa lama lagi? 3 jam 43 menit lagi Pak. Ya, 200 kilo. 4 jam. Tapi nanti ada imigrasi lagi, belum selesai. Let's go. Dalam menuju kota Kinabalu, kami harus melewati satu pos imigrasi lagi, yaitu pos imigrasi Sabah. Untungnya, di pos ini kami tidak dipersulit dan pemeriksaan berlangsung dengan cepat. Oke, kita baru melewati imigrasi lagi di Sarawak. Sabah. Sabah ya, tapi gue pengen lihat deh ini beneran Stempelnya dicap ya. bagaimana? Stempelnya mana nih stempelnya? Malaysia Immigration Sindumin Sabah. Oh bener dong. Iya bener loh. Kita berhenti sini dulu nungguin. Beda ternyata ada ininya. Dia pakai ini lagi ya. Stempel lagi Pak. Stempel lagi. Terus tadi diperiksa sebentar, habis itu jalan lagi. Enggak. Ya cuma ditanya melancong, iya lewat. Iya. Ditanya pakai agent apa enggak? Enggak. Kenapa ya? Kok dia sampai 2 gate gitu Gak Pak? ngerti gue. Tapi tadi gimana jalannya? Ya udah cuma Lurus-lurus aja, lurus belok-belok. aja. Oh nggak belok-belok ya? Enggak. Cuman dia masuk kayak border biasa terus ngerain paspor. Enggak, sepanjang tadi kan gue tidur tuh. Biasa jalannya Iya, Pak. tadi kita makan di Lawas ya. Di daerah Lawas. Alhamdulillah udah kembali normal harga-harganya. Ya betul Pak. Harga Malaysia. Harga Malaysia tuh sama Indonesia nggak jauh beda sih. nggak jauh beda. Dan beberapa ada yang lebih murah, ada beberapa lebih mahal. Betul. Tapi kalau Brunei itu emang kayak Singapura. Segitu harganya Pak ya. Kecuali nasi kato. Nasi kato malah murah Bapak. Iya, kok bisa murah itu ya? Cuman $1 Pak ya. Iya, kok untung dia ya? Dari mana ngambil untungnya? Ya, mungkin dari bensin kali. Brunei semua mahal-mahal kecuali bensin aja. Iya. Ternyata masih pembangunan jalannya. Kayaknya nanti mau dibikin 2 kiri kanan ya. Dua Kalau yang kiri itu baru tanah dikerasin. Ya betul. Yang kanan nih jalan biasa nih. Udah aspal. Kayaknya nanti kalau misalkan udah jadi, ini jalannya kiri kanan bisa jalan cepet nih. Oh iya Pak. Iya. Kayak yang di Kucing kemarin Pak. Iya, itu Begitu keren tuh. banget tuh. Kucing sampai miring tuh. Cakep tuh. Nah ini masih nih. Masih pembangunan ini. Gak apa-apa. Cuma gue penasaran nih, kenapa masuk Sabah itu mesti pakai imigrasi lagi? Even orang Malaysianya pun Ngasih itu harus paspor, Pak. imigrasi. Ngasih paspor. Iya, itu agak bingung sih gua sih. Apakah perluasan otonomi daerah jadi negara serikat lagi apa bagaimana, kita nggak paham. Tuh, ininya jalan. Oh, yang sebelah kiri malah, oh ini Pak, kenapa jalannya bagus tuh? Kenapa tuh? Oh iya ini Pak. sungai, sama lihat tuh. Pas masuk ke jalan lagi, Iya. itu dalamnya tuh betonnya tebel. Segitu banget dalam, gede banget Pak. Tuh,
Setebal ini dia tuh betonnya tuh. Iya. Di perataannya itu. Oh iya benar. Baru dia masuk ke aspal. Jadi bukan cuma sekedar drainasenya doang, tapi emang tebel dia ininya. Beton dasarnya beton dulu dasarnya ya. tebel. Tuh. Dan batunya ini keras ya, nggak bukan tanah ya. Aspalnya juga aspal yang biru lagi nih Pak nih. Yang rada putih lagi nih. Aspal ntar lama putih. Keren. Slow. Ini tiba-tiba dimasukin jalan off road nih. Enggak. Dari sana. Itu gitu. kenapa dia ambil jalan off road? Nggak tahu ya Pak. Oh, ada jalan ini. Oh, ke sebelah situ. Jalan apa namanya? Jalan kampung. Iya. Tuh, makanya mereka off road semua. Seharusnya kita jalur yang bener ya, karena kita ikut warlock depan. Iya. Enggak, tadi juga nggak disuruh kiri kan? Iya sih, ya. Nah, mereka kalau mau ke sana harus lewat jalan ini. Oh, ini masih dibangun Pak, jalan sebelah kiri. Tapi kalau di sini mau bangun jalan besar tuh enak, Pal. Kenapa tuh? Karena kiri kanannya belum ada warung, belum ada apa-apa, jadi nggak perlu gusur. Iya kan? Iya benar. Jadi kayaknya nggak gampang. Oh, mau sertifikat gitu nggak bisa. Iya benar. Ya kalau kita kan bebas. Karena tinggal digarap, disertifikatin bisa. Iya benar. Tapi nggak ada jaminan sertifikat itu adalah menjadi milik lu. Iya. Bisa jadi tiba-tiba sertifikatnya 2 gitu kan. Itu di permainan mafia tanah ada. Tahu lagi. Itu bukti nyata Pak. Itu real. Iya benar. Ini kita bawah ya? Bawah. Iya benar. Ini jalan baru, ini kita jalan lama. Oh iya. Nah, ini baru nih Kalimantan style. Tapi juga nggak dalam, Pal. Kagak Pak, normal ini mah. Biasa kita Tuh. temuin ini juga. Nggak bikin kayak kaki encok ini. Bentuk enggak begitu enggak. Cuma debu aja paling ya. Untung kita pakai mobil Pak. Oh iya. Pakai motor udah hitam hidung. Untuk kita naik kereta, Pak. Nah, kereta. Nggak boleh mobil, kereta. Iya. Perjalanan dari Sabah menuju kota Kinabalu akan memakan waktu kurang lebih 3 jam dengan jarak tempuh 150 km. Namun ada hal menarik perhatian kami dalam perjalanan. Di perjalanan ini kami banyak melihat proses pembangunan jalan yang sangat rapih dan uniknya tidak mengganggu perjalanan kami. Wah, ini jalan yang masih dibangun. Jadi sebenarnya sebelum ada jalan ini nggak lewat sini dong? Harusnya ya, tapi Google Map udah ngarahin lewat sini nih Pak nih. Karena di jalan lamanya nggak ada loh. Jalan lamanya nggak ada, kayaknya benar-benar baru dibuka beberapa tahun terakhir nih. Iya, dan masih banyak alat berat ya. Dari tadi ya gue lihat, dan alat berat itu benar-benar jalan. Iya. Berfungsi, artinya ini proyek masih berjalan, bukan proyek mati gitu loh. Masih. Iya. Ini kayak baru habis proses pengerasan nih yang ini nih. Iya. Kita salip aja lah nggak apa-apa, belum ada markanya ini. Yang penting jaga jarak aman aja. Pala brutal Seno. Brutal. Di depan baru jalan lagi tuh Pak, aman tuh. Yang lain sedan loh Pak di sini. Ya iya. Tapi meskipun jalannya lagi on progress ya, dia rata. Rata Pak. Batu tapi rata gitu loh. Jadi kayak geledak enggak. Dan kanan kiri itu juga masih hutan. Ya betul. Hutan. Iya bener, baru dibuka kali Pak ya jalannya. Perkampungan itu nggak padat gitu. Maksudnya nggak kalau di Kalimantan ya, di Borneo masih sama di Kalimantan. Di Indonesia tuh yang bagian Kalimantan berapa kilo ada kampung lagi, berapa kilo ada kampung lagi. Bener. Ini jauh banget. Antar kampung itu jauh. Jadi emang hutan-hutannya masih banyak. Betul sekali. Ini jalannya bagus lagi tuh, lihat tuh. Ada Kobelco tuh lagi ngecor ya. Ya. Tapi gua rasa beneran nih bakalan kayak kucing kemarin, Wan. Kucing kemiri kemarin jalannya begini, Wan. Tuh lihat. Bakalan panjang, rapi gitu. Nah, lagi kan? Ya rata. Enggak yang gemelodangan, enggak. Harusnya tol kalau masih dikerjain juga dikasih gini ya biar jalan. Iya, fungsional. Ya, bukanya juga cuma pas lebaran doang. Iya. Buka. Enak nih kalau beberapa tahun lagi kita datang kayaknya enak nih. Iya, udah rapi ya. Bisa kencang lagi di jalan. Karena ini grade-nya grade tol sih kalau dari lebarnya ya. Bener. Tadi
Panas. Kita keluar ini ya ke WC. Iya. Panas pol. Panasnya pol. Panas pol. Ini kita ke atas seperti ya ke atas. Mau lurus juga bisa kayaknya tuh. Aduh. Iya. Kayaknya rusak banget tuh. Apa jangan ini jalan lamanya, Pak? Mungkin. Jalan kampung, Pak. Jadi. Iya ya. Tapi di map udah ada. Iya, udah ada. 112 kilo 2 jam 7 menit tuh, Pal. Iya. Sorry boy, kita sorry boy ya. Gas. Sorry boy. Gas. Pala brutal Seno, ayo. Pal brut. Waduh, pal brut. Pala brutal. Ampun, wah di mulus nih udah nih. Nah, cocok. Gas. Gas, jangan kasih Pak. 80 aja. Bentar, ini ada apaan ya? Markas Avenger kali, Pak. Wah, iya bulat doang. Iya. Enggak, markas Avenger dong. Oh, kereta api. Iya, ada jalur kereta. Nah ini kayaknya jembatan buat terowongan. Buat nanti kalau jalan gedenya jadi, dia akan ngolongin si kereta ini. Oke. Nah dibikin dulu tunnelnya nih. Ya kan? Persiapannya langsung barengan gitu, Pak ya? Tuh, langsung jalan tuh ke situ. Iya. Ini kebetulan jam 12 jadi lagi pada istirahat nih. Iya, Pada gerak tuh. Bener. Wah, keren. Langsung sepaket. Naik kan dia kan? Ya, naik tuh. Nah, ini jalan lamanya nih kita yang naikin nih. Iya nih jalan lama nih. Kayaknya nanti pasti kesini lagi sih Pal nyobain jalannya ya. Boleh, Pak. Nyewa mobil aja, Pak lah. Cocok. Ya. Nyewa mobil aja di sini, Pak. Bawa aja nggak apa-apa. Waduh. Dekat. Nah, dekat. Kirimnya pakai DLU ke Pontianak. Oh iya. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, cobain jalan baru. Ya kan? Tuh, oh udah mau jadi yang sebelah sana tuh malah. Iya. Jalan baru menuju Kota Kinabalu. Dari Sarawak. Nah, di kiri-kiri udah banyak sawit nih. Oke, itu kayak tol juga tuh, Pak ya? Ya, tapi di sini gratis. Iya. Nggak bayar. Kok nggak rugi ya mereka bikin sesuatu yang gratis buat rakyat gitu? Oh ya. Kenapa nggak diduitin aja sih? Kan bisa nanti dijual. Mau. Akhirnya kami sampai di Kota Kinabalu. Karena perjalanan dari tadi lumayan menguras tenaga kami memutuskan untuk makan siang di salah satu restoran yang cukup terkenal di sini. Nah, sekarang di Kota Kinabalu kita mau makan siang. Ini katanya pesaingnya KFC McD, Pal. Pesaing langsung nih? Iya, cuma ada di Kota Kinabalu? Iya. Oke. Namanya Borenos. Kalau begitu loh, Borneo dan Sabah jadi Borenos. Lah, kemana Anda? Itu tengah-tengah. Lo dapat parkir. Di sini nggak ada tukang parkir, tapi nyari parkir agak PR. Wah, be cool, be premium. Pokoknya menarik ini. Pal, ini menarik, Pal. Apa ini, Pak? Di premium. Ini signature dish. Wah, bahaya bener deh. Ya, Pal. Burgernya hitam ya, tapi bukan gosok. Ya bener, Pak. Tawa sih. Iya bener. Gua nggak ngelawak loh. Nah, lucu pokoknya. Lucunya di mana? Ya udah nih. Tuh. Tapi ayam ya burgernya. Enak. Gua burger juga. Double cheese. Enak. Gua pikir ayam itu kayak ayam file biasa atau nggak? Ayamnya itu ayam goreng Biasa. file, ayam goreng kulit gitu.
Jadi ada kulitnya aneh. Baru pertama kali nyoba kayak gini. Rasanya belum pernah gue coba nih kayak gini. Nah, biasa kan ayam gitu kan? Nah, ini ayamnya? Ini ayam utuh ya? Ayam goreng. Setelah makan siang, kami siap melanjutkan perjalanan. Tapi berhubung waktu sudah menunjukkan waktu 15.30, kami singgah di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu untuk salat asar. Masjid Kota Kinabalu adalah sebuah masjid yang berada di Kota Kinabalu, Provinsi Sabah, Malaysia. Masjid ini awalnya direncanakan akan dibangun pada tahun 1989 dan pemasangan tiang pondasi dimulai pada tahun 1992. Namun konstruksi pembangunan masjid ini tertunda sampai tahun 1993. Tetapi kemudian masjid ini secara resmi dibuka pada tanggal 2 Februari 2000, disusul pendirian Kota Kinabalu. Desain arsitektur dan kubah berwarna biru keemasan masjid ini didasarkan pada arsitektur Arab Masjid Nabawi. Tuh kan gue bilang apa? Apanya? Udah tahu kita kan pasti lewatin masjid pakai celana panjang. Ini nih, sarung udah. Aduh. Kalem aja, Pak. Tapi ya, ini masjid ya. Apa tuh? Nuansa dalamnya tuh kayak Masjid Nabawi. Emang Pak? Saya belum pernah. Itunya banyak apa? Kubah di dalamnya tuh. Gitu-gitunya tuh mirip tuh. Sama karpetnya karpet raudoh itu. Empuk banget Pak. Enggak motifnya. Oh motifnya? Motifnya motif raudoh. Oh motif raudoh begitu. Persis. Empuk sih emang ya. Empuk Pak. Sama Tapi- kipasnya gede-gede banget tadi. Oh iya, kipasnya segede gaban. Nah sekarang kita mau ke waterfront, Ah, tempat sunset viewing. orang-orang ini Kinabalu. Iya, tapi sini sunsetnya jam 7. Sejam lebih cepat. 2 jam lagi Pak sunset. Iya. Kata saya mending Kita bikin samsat aja apa? itu di arahnya. Samsat. gas. Sungguh arsitektur yang sangat indah. Senang rasanya kami bisa singgah untuk sholat di masjid ini. Namun karena kami sudah merencanakan untuk melanjutkan perjalanan, kami akan pergi menuju KK Waterfront untuk bersantai di sana. Nah, sekarang kita lagi ada di tempat buat ngelihat sunset. Sunsetnya kemana, Pak? Ini waterfront Pak, nama tempatnya Pak. Nama resminya waterfront. Ya, di sini ada spot I Love KK ya. Itu ada patung ikan marlin. Ikan marlin. Apalagi? Dan ini tempat yang paling banyak ini ya turisnya ya. Turis banyak Pak. Dari kebanyakan turisnya Korea, Jepang, Cina. Banyak Itu Pak. rame pada kesini. Nanti banyak banget yang bisa kita kerjakan. Cuma besok kita akan ke tip of Borneo. Jadi ke ujungnya Pulau Borneo, Kalimantan. Kalimantan. Iya. Seru nggak tuh? Orang Kalimantannya belum tentu pernah ke sana. Kita ke sana duluan Pak. Kita ke sana. Tapi ya, lu udah ke Jawa kan? Udah. Tinggal di Jawa kan? Tinggal di Jawa. Pernah nggak ke tip of Java? Nah, di mana tuh? Jadi gue barusan riset. Kalau menurut Google Map. lokasi yang kita cari, tip of Java itu adanya di Bekasi. Ada pantai Ujong apa gitu. Bekasi banget nih. Nih ya. Jadi di Bekasi. Nah, ini nih, ujung utara Pulau Jawa. Itu iya adanya dong, di sini. ada dong. Di Bekasi ya. Heeh. Muara Gembong, Bekasi. Oh, bisa tuh. Nah, tapi kalau kita lihat peta, sebenarnya yang paling ujung itu bukan di sini, di sini. Dari Jepara naik dikit ke atas ya. Nah, ini ada suatu tempat namanya Tes. Kreatif sekali orang Full yang service. Wow. Bawahnya ada mancing. Aduh. Mantap sekali ya. Faisa Atar lagi nih. I didn't get fish, instead I got trash katanya. Jadi, kalau ke ujungnya Indonesia kan kita pernah nih, Sabang. ya kan, Pulau Sabang. Ujungnya ini juga Sumatera juga udah pernah ini, ya. Ada pantai Ujung Bate namanya. Kita udah pernah. Nah, sekarang kita mau ke tip of Borneo dan kemarin kita ke tip of Sulawesi juga.
Oh iya, tip of Sulawesi udah pernah. Di Bitung kayak menol. Betul. Jadi Masya Allah, Luar biasa Pak. Anugerah. malah Jawa yang belum kita pernah. Kita harus coba samperin Pak. Iya, Ke titik tes itu Pak. iya. Jangan dong. Apa? Kita kayak yang di Bekasi dulu. Kasih aja. Di manakah ujung utara Pulau Jawa? Mari Boleh. kita datangi. Boleh. Pas Bapak di Jakarta kita kesana. Muara Gembong, Bekasi. Deket tuh. Gas. Sama yang menarik nih ya, Pal ya. Apa tuh? Biasanya di waterfront gini itu kan udah gedung-gedungnya cantik-cantik tuh, Hmm, modern-modern ya bagus. kan, emang public space. Hah. Nah, biasanya yang kapal-kapal tuh nggak boleh mampir. Nah, di sini kapal tradisionalnya masih boleh bersandar. iya. Tuh lihat. Nah, Seru ya. iya, jadi pembangunan itu tidak menyisihkan orang-orang yang sebelumnya ada di sini. Betul sekali. Jadi nelayan dan kawan-kawan itu masih bisa cari Hmm. makan. Dan sebenarnya bisa jadi daya tarik wisata juga. Iya kan bisa jadi kapal wisata juga nih Pak kalau mau mah. Sambil mancing. Kan mancing. Yuk. Nah, tuh. Ada yang nungging tuh. Sam Eko. Sayang sekali kami tidak bisa berlama-lama untuk melihat sunset di waterfront kota Kinabalu. Karena setelah perjalanan seharian kami cukup lelah dan ingin beristirahat di hotel. Malam hujannya deres jadi mobil bersih sendiri ya. Wah, tapi masih ada nih sisanya nih. Karena nggak kena. Deres banget, kacau. Parah Pak hujan. Kayaknya semalam. hujan paling deres selama kita di sini ya. Ya. Dan kita hari ini mau ke Tip of Borneo, Wih, ujungnya Borneo. ujungnya Tapi Pulau Borneo. Sambil di jalan sebelah kiri banyak pantai yang seru-seru. Bisa kali makan sarapan. Ayo, let's go. Gas. Hari berikutnya, setelah kami sudah cukup beristirahat di kota Kinabalu, kami melanjutkan perjalanan dan akan mengunjungi salah satu pantai yang bisa disebut juga sebagai hidden gem di Provinsi Sabah. Ini pertama kalinya kita ketemu macet yang panjang sekali di Malaysia ya. Betul. Iya. Iya betul, macet mulu Pak. Macet dari tadi ya, pantesan jaraknya nggak cuma 150 kilo tapi 3 jam. Iya betul. Karena dari tadi macet terus jalannya. Ketemu macet. Sebenarnya macetnya reasonable. Ya. Bukan karena nggak tertib ya. Betul Pak. Bukan karena angkot ngetem. Bukan Pak. Bukan. Karena lagi pembangunan. Ya jalannya. Jalannya di tadi tuh kita lihat ada lagi pelebaran jalan. Pelebaran sana. Terus ada yang bikin tapal kuda. Tapal kuda Pak. Niru Jakarta gua rasa. Perbaikan. Ya itu ada perbaikan jalan juga, pelebaran. Jadi ya wajar lah. Tapi ya semacet-macetnya sini ya, nggak ada yang nyodok-nyodok, Nggak ada, Pak. nyelip, Nggak ada. ya kan? Terus waktu jalan 2 jalur tuh macet ya. Ini kalau di tempat kita mau udah jadi 4 jalur nih. Jadi pada selap-selip semua. Mana lebar lagi Pak jalannya tadi. Iya, dan sedikit banget yang namanya motor. Iya, motor iya. Ini motor nih satu nih, ya kan? Bisa dihitung. Dan tetap taat Pak, speednya juga itu aja. Ini motor nih, udah dan ini mobil lewat gitu ya. Nih kayak ini nih, ini lagi perbaikan jalan nih, pasti nih. Tuh, belum ada motor lewat lagi nih. Berapa mobil lewat tuh? Mobil. 10 mobil udah lebih kali. Iya, belum ada motor lewat lagi. Nih. Tuh, Nah, macetnya tuh karena lagi ada perbaikan. dan nggak ada yang nyodok-nyodok Pak. Perbaikan apa itu? Oh, nambel-nambelin Pak. Nambel jalan bolong ya? Nambel jalan bolong. Iya. Aspal. Udah. Itu doang langsung jalan lagi gitu. Dari tadi tuh begitu semua. Tapi pada taat nggak ada yang wah brutal itu nggak ada. nggak ada loh. Nggak ada. Udah jalannya jalan macet ya udah macet gitu. Kalau mau lancar ya ikutin trafficnya aja udah. Impor kali supir angkot ke sini. Wah liar Pak. Wah. Mereka langsung pada nyontoh. Seru kali. Awas tuh, perlahan kendaraan. Kerbau melintas. Boy. Ini apaan nih, rame banget. Iya rame banget.
Ada pemakaman. Oh iya kali Pak, ada pemakaman. Ada yang meninggal. Saya kira tadi bakalan ada tukang gemblong bojuju lewat. Ya, Puncak. Oleh adem. nggak ada yang jualan gitu ya? Lewat kacang. Tahu Sumedang. Le, mineral le. Ya, beneran. Orang Jawa. Iya benar. Kalau orang Padang dah, mineral dah. Nah, ini beda merek lagi jadinya tuh. Iya. Aduh. Kocak. Tapi kerbau melintas, Pak. Iya, banyak kerbau. Oh, Sama kayak waktu kita di Aceh. Iya, itu Tulisannya hati-hati sapi melintas, perlintasan sapi gitu. kambing. Kambing. Ya kan? Kambing nyebrang aja enggak ini. Tapi kalau anjing ya, di Brunei anjingnya gede-gede, sehat-sehat loh. Gemuk-gemuk, Pak. Iya, Nggak tahu makannya dikasih makan apa itu. iya. Gemuk terus santuy gitu, nggak kayak yang gimana-gimana, enggak. Banyak anjing liar Banyak ternyata. di Brunei banyak anjing liar. Tapi anjingnya jinak, jadi ya gua dia tuh nggak ngintilin orang. nggak ngintilin. Heeh. Ya udah Kayak- ketemu ya udah gitu doang udah. Bodoh amat. Iya, udah kenyang gua gitu paling pikirnya. Siapa? Gua masih tiba-tiba anjing ngedeket. Waduh. Kalau di Brunei tuh ada anjing nggak? Ya udah Nggak aja. takut. Ya udah Sama aja. sekali. Wih, Ada gede-gede. parah lagi. Kondangan kali apa nih yang ini? Nah ini nggak tahu apaan. Ini kampung. Kampung tapi begini Pak, keren. Apa sih? Karena juga kampung gua. Ya benar juga sih. Ada gua soalnya. Ya, elah. Masuk. Iya dah. Perjalanan ke pantai Hidden Gem ini akan memakan waktu kurang lebih 3 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 150 km. Jadi sebelum kami berlama-lama di perjalanan, kami singgah ke salah satu mall di kota Kinabalu untuk makan siang. Jadi kita mampir dulu ke kota apa namanya? Marudu. Ya. Di sini ada mall, tapi mallnya tuh kayak semi outdoor gitu loh. Ruko-rukonya di luar gitu. Kayak kalau di Klaten apa ya? Kayak kota baru. Oh di Klaten, tapi ini bedanya tuh sebelah ada supermarket. Gede banget ini. Sini ada tempat makan, sampai ke depan tuh ada tempat makan. Ya. Dan dari kemarin kita ngeliat ada namanya Uncle Bob. Ternyata masih pesen. Itu kayak semacam sihlin, Ya. tapi nggak pakai bumbu. Betul. Enak. Oh, Bapak nggak pakai bumbu ya? Emang Saya apa? ada bumbunya. Apa? Kayak pedas-pedas gitu, Pak. Oh beda. Oh ya. Nggak tahu, gua kayak gini. Tuh. Tapi nggak pakai bumbu original gini enak juga ternyata. Kenapa? Cuma panas banget. Biasa begitu, mah. Nih, kayak gini nih bentuknya. Beda sama sihlin, tapi pas dimakan enak ternyata. Ayamnya juga tebel. Ini bisa pakai saus nih. Rijal minta saus, ada-ada aja. Recommended. Tapi buat makan siang tambah nasi tuh. Cuman ini kayaknya stok kecil gitu, Pak. Jadi yang pakai nasi itu lagi nggak ada tadi habis. Oh gitu. Uncle Bob ada di mana-mana sih. Oh, banyak, Pak. Di Sama Malaysia kayak Borenos. Uncle Bob ada di Indonesia. Enggak, di sini Malaysia. Oh iya. Indonesia ada nggak? Nggak tahu dah. Belum pernah lihat, Pak. Udah di tahun 2002 nih. Yang nggak ketemu tuh Rocket Chicken. Iya. Ada chicken. Rocket Chicken terakhir ketemu di Singkawang apa kemarin? Apa di Pontianak tuh? Sama tuh lagi tuh yang rame. Apa? Rocket Chicken satu lagi. Waduh. Sonic. Sonic Chicken. Sonic Chicken. Banyak di mana-mana tuh. Cukup menarik untuk menikmati makanan-makanan hits yang ada di Malaysia, karena kami tidak akan menemukannya di Indonesia saat nanti kami pulang. Setelah makan siang ini, kami melanjutkan perjalanan dan sampailah di pantai Tindakon Dazang, sebuah pantai hidden gem yang ada di Provinsi Sabah, Malaysia. Masuk Nih masuk begini. Tindakon Dazang Beach. Bener sih. Bener sih, Pak. Jelas. Tapi jalannya ini mah jalan sawit bukan? Ya, udah ada pelangnya mah resmi berarti, Pak. Bukan penjawit, Pak. Nggak ada retribusi ya? Kok nggak ada ya? Aneh Kenapa ya? aneh sekali? Biasanya 10.000 tuh, Pak, biasanya. Wah mahal banget, 10.000 ringgit. Wajah itu bisa beli ini mobil. Enggak, pasti 10.000 rupiah, Pak. Berarti berapa tuh? 3 ringgit harusnya bisa tuh. Kayaknya emang bukan tempat wisata ini. Nah, terus? Ini cuma pantai aja. Emang pantai harus tempat wisata kan? Enggak. Ya, tapi kan orang berkunjung, Pak.
Ada orang ke sana. Ya kalau berkunjung, kalau enggak. Tapi ada pelangnya. Wih. Wah. Sawit semua ya. Iya. Ini pada jatuh ini buahnya. Oh iya, buahnya pada jatuh. Nggak ada yang ngambil. Mau pulang kali. Bisa dimakan nggak sih sawit? Ah, enggak Pak, kayaknya. No. Enggak. Kalau dari mana? Enggak mau. Cobalah. Ya, cobalah. Saya suruh nyoba. Oh, ada rumah di dalam. Nah, dia masuk kafe ini. Oh, bukan ya. Kita ke kanannya. Kan GPS-nya nggak jalan. Iya, ke kanan. Mana nih? Kanan, kanan. Digonggong loh, anjingnya galak-galak di sini. Nggak ada ini ya, rumah walet dari tadi ya? Nggak ada Pak. Berisik kali Pak, berisik. Tuh, lihat tuh. Ada sawah. Oh iya, padi dong. Padi di sini. Kenapa ada itu ya? Apa? Oh, biar nggak dimakan burung. Ya, biar takut. Jadi kalau digerakin itu ya Pak. Iya, banyak sawah. Iya loh. Ini waktunya panen nih. Udah kuning banget ya. Heeh. Udah kuning sama apa berunduk udah. Tapi sawahnya kecil-kecil banget ya. Paling sawah buat hidup sendiri kali itu. Kagak buat dijual. Gitu ya. Mm-mm. Di sini sawitnya tapi kanan kirinya lebat ya. Iya. Tetap ada tanaman Pak. Iya. Oh, ada pelangnya tuh. Tidak kondazang. Memang yang namanya pantai yang indah itu pasti membutuhkan effort yang cukup tinggi untuk menikmatinya. Begitu pula pantai ini. Akses yang kami lewati harus melalui perkebunan sawit yang cukup lebat. Wah, keren banget, Pak. Iya. Hidden Beach gitu namanya kalau di Indonesia. Hidden gem. Hidden gem. Wah, ada orang juga, Pak. Iya. Wah, kacau dimain aku ini. Keren. Oh, airnya bening juga bagus. Ada batu-batuan. Ini apa nih? Penginapan apa warung nih? Nggak tahu. Sepi, bersih, dan sejuk adalah hal yang menggambarkan pantai ini. Jarang sekali kami menemukan pantai dalam perjalanan kami. Rasanya ingin berlama-lama bermain di sini. Sungguh indah sekali. Katanya di sini ada buaya ya, dan ada yang mancing juga. Kita ingin mencari buaya. Ada buaya di sini. Tapi di mana buayanya? Mana? Nah ini nih buayanya nih. Kan mancing kan? Gas. Mancing. Berarti di sini harus memberikan satu kesempatan buat Farhan dong. Apa? Mancing katanya dia. Itu dari tadi nggak ada yang dapat. Dia mancing buaya. Nah ini dia pantainya nih ya. Bagus. Kok ada pantai sepi ya? Padahal cuma dari kota besar itu cuma 3 jam. Ya tuh pasirnya kita injak dia tenggelam cuy. Lembut banget. Bagus. Airnya juga bening. Anginnya nggak kencang ya? Iya, nggak ada angin tapi ombaknya kenceng. Aduh, segar banget ya Allah. Tapi tenang aja, ini bukan pantai yang pertama, nanti akan ada pantai lagi. Yuk, let's go. Gue penasaran sih buaya dari kemarin nggak ketemu. Sudah berpuas kami melihat pemandangan di sini. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Tip of Borneo. Kami sangat tidak sabar untuk melihat secara langsung ujung dari Pulau Borneo.
Nah ini tadi kan karena gue kempesin ya. Ya. Dia punya namanya TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Kelihatan nih yang depan tuh 196 sama 198. Yap. Kalau di convert sekitar 38 lah ya. 28. 28 sorry. 28 sama 29 lah. 29. Sebenarnya nggak rendah-rendah banget. Enggak. Iya, tapi kalau buat jalan-jalan begini itu bagus. Amannya dikempesin Pak ya? Dikempesin. Bahkan bisa sampai 15. Oh. Kalau yang off-road gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita bawa jalan agak kencang ya, sebaiknya dinormalin lagi. Diisi lagi anginnya. Kenapa? Kalau nggak diisi, nanti tire wallnya kena. Oh. Dinding bannya itu kena. Dinding bannya. Karena ban itu kan sebenarnya yang bikin kuat itu campuran ininya loh, besi. Ya. Kawatnya. Ya betul. Sama si benang. Betul sekali. Jadi kalau misalkan kawat itu kita pakai kenceng dalam keadaan kempes yang tadinya harus begini, dia jadi bengkok. Oh iya benar. Nah, bayangin kalau dia bengkok begini terus kan, terus lagi jalan, ya udah lama-lama putus tuh. Rusak Pak ya? Rusak lah sudah. Nah kalau ban benjol Pak? Ban benjol itu biasanya putus. Udah putus itu? Putus di dalam. Gitu. Kena puncture biasanya, dihajar lubang, deng. Oh, dia putus mendadak gitu. Benjol deh. Nah, itu tinggal tunggu meledaknya aja. Karena karo karet doang, nggak ada besinya, itu nggak ada kekuatan. Ya, duluan doang. Dalam perjalanan menuju Tip of Borneo, untuk menjaga tekanan angin ban dengan aman, kami berhenti sebentar untuk mengisi angin ban yang ada di Duotigo. Untungnya, kami membawa pompa angin dari mesin HL dalam setiap perjalanan. Jangan dibuang, makan ya. 35 aja Pak. Ya. Nggak perlu pakai cairan ya, pakai itunya aja. Nah, ternyata bisa dilihat dari sini juga ya. Jadi setelah 235 kPa kita stop dari sebelah sana sekarang. Nih. 235 kPa kita stop. Kilopascal. Jadi gitu Pak, kepake kan alatnya kan? Kepake. Iya, jadi buat naikin tekanan ban juga. Betul. Dan kalau ada kebocoran tinggal dipasang aja tabungnya. Iya, benar. Ya, ada kompresornya juga bisa berfungsi dengan baik walau tanpa tabung, Pak ya. Iya. Itu dia. Jadi nggak perlu pakai tabung pun juga bisa gitu loh. Betul. Mungkin orang pikiran gue nggak perlu lah ada ban serep. Harus siap siaga apapun itu kondisinya, Pak. Iya, betul. Soalnya ban serep juga nggak ada kompresornya kan. Itu dia. Nah, jadi daripada beli kompresor doang, mendingan langsung yang sekaligus. Jadi bisa berfungsi kapanpun kita butuhkan. Dan kemarin gue juga gitu sih. Yang mana itu? Waktu ada mobil kan, kantor, kempes, gue kasih gituan aja. Langsung ini Pak ya, langsung bisa jalan lagi Pak ya? Males pasang ban serep. Bukan pasang ban serep lumayan ya. Iya. Langsung aja diisi aja begitu. Iya. Udah gitu kan, ban serep zaman sekarang tuh space saver ya. Ya. Jadi bayangin kita lagi bawa banyak barang begini ya. Turuninya. Udah kita tuker nih sama ban space saver. Masukinnya lagi gimana? Orang barang kita banyak. Oh iya. Taruh tempat space saver juga nggak bisa. Bener. Ya kan, jadi 2 PR tuh. Iya bener, belum dongkrak capek Pak. Iya, belum dongkrak. Terasa tuh. Ya kan, mendingan pakai mesin HL. Mesin HL. Yang tadi. Efisien banget, Gampang banget makanya juga. Aduh. Gak bikin stres. Bikin marah-marah. Bentar lagi kan, cuma gitu doang, naik lagi. Langsung ngebaca di TPMS juga ya? Iya. Gue baru tahu sih, gue pikir. Tapi TPMS ini ternyata dia tuh nggak real time. Jadi dia naik setiap berapa menit, semenit tek naik, tek naik. Nah, jadi jumping dia, nggak 1, 2, 3, 4 nambah gitu nggak. Wajar kalau nggak gitu, nanti itu baterainya cepat habis. Baterai TPMS ya? Iya, kan dia TPMS itu pakai baterai di dalam si bannya itu. Dan tiap berapa tahun dia mesti ganti. Oh gitu. Iya. Kebaca di head unit ya, speedometer. Nah terus kalau mobilnya berhenti, dia mati sensor TPMS-nya. Makanya sensor TPMS itu harus dibawa jalan dulu. Posisinya lah. Dibikin goyang dulu, baru dia hidup. Baru kebaca juga ya? Baru kebaca, gitu ceritanya Pak.
Terus ada lagi sensor TPMS yang nggak bisa ngecek berapa tuh angkanya. Nah, gimana itu? Karena dia nggak punya sensor di bannya. Oh. Dia sensornya ada di speed sensor. Jadi sensor ABS kalau orang-orang bilang ya. Jadi sensor putaran ban. Jadi kalau satu ban ada yang kempes, nggak kebaca. nah itu kan dia putarannya lebih banyak. Oh iya benar. Oh kebacanya di situ. Iya, jadi kok ini satu ban lebih kenceng ya kata komputernya ya. Kenapa nih muternya lebih banyak? Gitu. Yang lainnya jalan 100, dia jalan 102. Pasti dikempes. Karena diameternya jadi lebih kecil. Iya. Oh begitu. Ada yang begitu modelnya. Ada yang begitu. Baru tahu gua. Nah, tapi itu kelemahannya dia nggak bisa ngecek berapa itu tekanan bannya. Ya. Cuma tahu kempes apa enggak. Ada kempes apa enggak. Ada anomali buat ngecek. Sama dia nggak perlu ganti baterai. Oh karena emang berdasarkan putaran sama gesekan aja Pak itu. Iya, dan itu jauh lebih murah. Oke. Karena dia cuma memanfaatkan yang ada nih mobil kalau udah ada electronic stability control, ada ABS, itu biasanya setiap roda itu ada sensor speed. Oke. Nah, itulah juga yang kadang-kadang itu mobil kalau udah tua ya, sensor speednya rusak, logo ABS-nya nyala. Oh iya benar. Padahal bukan modul ABS-nya, tapi modul sensor ABS-nya. speednya yang biasanya kena. Oke. Gitu. Terus juga sensor ABS itu sebenarnya murah. Tapi ada beberapa mobil yang jadi mahal karena harus ganti sama wheel hubnya. Wow, satu set. Sama segelondong gitu Iya. loh, sama ada baut-baut buat rodanya. Betul. Karena dia ada nempel di situ. Kalau sensornya doang mah nggak mahal ya. Sensor doang nggak mahal. Gua ganti dulu buat Santa Fe itu nggak nyampe 200.000 Sensornya doang tuh. di bengkel resmi, dan itu zaman dulu banget. Tapi buat Hyundai Getz 2.500.000. Karena salah satu bonggol. Satu bonggol. Satu set begitu ya bisa. Aneh kan, masa Santa Fe sama Hyundai Getz mahalan Hyundai Getz. Nah, karena Hyundai Getz satu bonggol. Oke. Tapi lebih efektif TPMS yang begini Pak ya? Lebih akurat Lebih akurat. karena ada angkanya. Oke. Ya ini juga nggak mahal kok. Sekarang dulu kalau nggak salah di atas juta, sekarang under sejuta juga udah dapat. Itu bisa buat mobil apa aja Pak? Bisa, asalkan mau pasang aja. Dan saran gua beli TPMS itu yang di dalam bukan di luar. Kan ada TPMS yang dipentil tuh, pentilnya jadi gede. Ya. Nah itu bisa diambil orang. Oh iya benar. Mendingan yang pakai sensor taruh sini juga ya? Enggak, maksudnya sensornya itu di dalam pentil. Oh di dalam pentil. Cuma di kalau dalam ban mendingan amannya ya? ya, Oke, cuma oke. kalau kita ganti pelek, ya itu mesti ganti pentilnya aja sih yang ada TPMS-nya. Dipasang lagi di pelek baru ya? Nggak mahal kok. Paling satunya 100 ribuan ya. Tapi tergantung juga jenisnya apa. Iya. Tidak jauh dari pantai Tindakan Dazang, kami hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 50 menit dengan jarak kurang lebih 35 km untuk sampai di tip of Borneo. Wah, kami sangat tidak sabar untuk sampai ke sana. Bagus banget ya. Aduh. Dan perhatiin Pal, dari ujung ke ujung nih pantai semua, Iya, nggak ada orang. bener Pak. Nggak ada orang. Tiketing kayak nggak ada nih. Bikin retribusi juga rugi. Nggak ada yang lewat. Ini hari Minggu loh. Oh iya ya. Sabtu Hari Minggu apa sih? Sabtu Minggu. Sabtu Pak. Sabtu nggak ada orang tuh, pantainya sebersih itu, sebagus itu. Ya Allah. Nggak ada orang. Bersih Pak, sampah. Ya ada 1-2 tapi dikit banget Pak. Dan ini kita Ini apa nih? Sabah Maju Jaya. Oh ini proyek. Oh ini ada tempat penginapan nih Pal. Iya banyak Pak. Tuh. Waduh bahaya benar, keren banget. Tuh ada warung. Borneo Tip Beach Lodge tuh. Waduh. Bagus tuh. Oh tubuhnya udah kelihatan ya, bukan ya? Di atas itu. Itu yang sudah rusak tapi yang sini bagus nih. Wah. Eh, Polisi dulu. sorry. Aman. Akhirnya ada orang. Ada yang jalan-jalan juga. Wah, di ujung utaranya Pulau Kalimantan nih. Ada masjid juga, surau. Surau. Oh, mari. Iya.
Nah, ini kita arah tip of Borneo. Naik dikit ya. Nah, wah, naik nih. Licin lagi nih. Naik dikit ya. Wih, ini apa sebelah kiri? Penginapan lagi. Penginapan lagi, Pak. Tapi penginapannya rapi ya. Rapi, Pak. Rapi. Oh, aduh. Ditata gitu loh. Welcome to TSN. Oh, bukan. Kayaknya ke sana tuh nggak bisa naik mobil deh, mesti jalan kaki. Ya, kita lihat dulu, Pak. Sejauh mana mobil bisa capai. Nah, ini baru. Ya, langsung. Bocah itu mah. Anak bocah. Bocah, Pak. Notis waktu operasi sementara sampai jam 8 malam. Oh, Lo ini kayak private property deh. Oh, banyak nih orang. banyak, Pak. Ini ada touring motor juga masuk sini, Pak. Wah, iya bener. Keren. Wah, tertata ya. Ini kayaknya kemarin deh ada GS2 Oh iya, biji. bener. Yang papasan ya? Iya. Oh, Defender nih. Ya di sini Navara. banyak. Wah, nyampe Kemarin di Brunei juga. Defender berserak. Banyak bener. Kayak Avanza. Tapi ya kita naik Cherry. Naik Cherry, Pak. Yang punya Land Rover. Boleh sombong sedikit lah. Yuk kita turun ya. Oke. The Tip of Borneo atau dalam bahasa Melayu adalah Tanjung Simpang Mengayau. Tanjung ini terletak di titik paling utara Pulau Kalimantan yang terletak di Sabah, Malaysia. Tanjung ini merupakan pertemuan antara Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Sejarah nama Tanjung Simpang Mengayau berasal dari bahasa Rungus dan merujuk pada pertempuran yang terjadi di sana. Keindahan Tanjung ini memang sangat menarik, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang sangat diminati. Ini sayangnya hujan gerimis ya. Ya. Tapi nggak apa. Aman. Aman, Pak. Maksudnya kalau buat ngedrone aja sih yang nggak kurang sih. Dikit-dikit lah. Pak, ini pas sebelum kita kesana kita lihat sini dulu nih, keren banget nih. Apa pantai-pantainya? Yoi. Jernih. Keren ya. Ini kalau nggak hujan ngedrone nih. Bagus banget ya. Bisa kali, Pak, ngedrone hujan gini doang mana? Jangan deh, resiko. Ya lu ganti ya. Sampai juga dia. Pipis dulu, Pak. Oke, kita nyampe di the tip of Borneo, ujungnya Pulau Kalimantan. Pucuknya. Ini sebuah pencapaian luar Pencapaian, biasa. Pak. Tapi ini belum ujungnya, Pak. Belum ujungnya? Ke sana lagi tuh. Aduh. Ini baru ada monumennya. Oh, ini monumennya Dan aja. ternyata ini nggak jauh dari Jakarta loh. Nggak jauh, Pak. Cuma 1.800 kilo aja. Ih, deket banget. Ayo udah. Kita tinggal bikin konten nih. Apa tuh? Tempat seindah ini cuma bisa kalian datengin nggak jauh dari Jakarta. Betul. Cuma 1.800 kilo aja. Nah, Kan lagi ngetren tuh. iya. Bapak bikin, Pak. Nah, yuk kita ke bawah yuk. Ini baru resmi kita menginjak paling utaranya Pulau Kalimantan. Oh, ada lagi di bawah ya. Dah, di sini dia batasnya. Ujung terluar Pulau Borneo yang boleh disambangi oleh manusia. Betul. Yang sana udah nggak boleh katanya. Udah nggak boleh. Kayaknya sih bisa sih, Pal. Nggak usah macam-macam. Udah, jangan ini negara orang ya. Ini sebelah kiri adalah South China Sea, sebelah kanan adalah Sulu Sea. Kita kasih solusi. Solusi. Kita nggak boleh lewat ini karena bahaya, tapi ini adalah suatu pencapaian. Alhamdulillah ya. Buat orang Kota Kinabalu kayaknya nggak itu ya. Biasa aja. Biasa aja. Mungkin udah berapa kali kesini. Iya, tapi buat kita orang Jakarta ini luar biasa dan kita bawa mobil Iya. ke sini. Betul. Wah, ini thank you banget, terutama buat para sponsor yang udah membuat kita bisa berhasil di sini ya. Betul sekali, Pak. Ya, ini thank you berat Terima semuanya. kasih Dan banyak. buat kalian yang nonton, tentu saja sponsor tidak akan datang tanpa kalian yang menonton video Betul ini. sekali. Jadi saya terima kasih banyak dan semoga ini bisa menginspirasi ya. Luar biasa. Sangat bangga sekali bisa menginjakan kaki di tempat ini. Kenangan ini tidak akan bisa kami lupakan dan kami berharap suatu saat nanti kami bisa kembali lagi ke tempat ini untuk menikmatinya lagi.
Terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini juga gede ya. Kalau yang ini mungkin nggak segitu panjang, tapi ini lebar banget gitu. Ini yang baru pertama kali gue lihat adalah ada mesin buat narik tainya tuh. Tuh. Ini sapi yang kayak gini namanya Frisian Holland apa? Sekarang Frisian Flag.